Assalamualaikum. Hai Bebek, Mimin mau cerita tentang film Korea Selatan yang dirilis tahun 2020. Judulnya Are We in Love? Film romantis yang diperankan oleh Sung Hyeon sebagai bos atau pemilik kafe bernama Seung Jae, Kim So Eun sebagai Sojung, cewek tomboy yang berpenampilan seadanya dan bekerja di kafe, Kim So Hyo sebagai Ana, Jeon Mi Sun sebagai ibu, Kim Sun Woong dan Peon Bu Seung bekerja kafe juga teman Sojung. Ini filmnya termasuk ringan ya. Bebek tahu lagu galau yang dinyanyiin Al. Menurut Mimin sih film ini cocok sama lagu itu. Sojung selain bekerja, dia juga harus merawat ibunya yang sakit. Meskipun ada orang yang menjaganya selama Sojung bekerja. Suatu hari, Sojung buru-buru pulang karena mendapat kabar dari orang yang menjaga ibunya. Karena ibunya membuat rumah berantakan. Ini adalah Ahjuma yang merawat ibunya Sojung. Ketika sampai di kafe, Sojung yang terlambat meminta maaf kepada bosnya, Seung Jae. Tetapi bos tidak mudah menerima maaf. Bos marah dan menuduh Sojung bekerja di tempat lain. Pekerja lain pun membela Sojung. Si bos gak terima dan menyuruh Sojung membersihkan sisanya. Pekerja lain pun disuruh pulang. Ketika Sojung sendirian, dia melihat beberapa peralatan dan juga foto. Tiba-tiba terdengar suara geluduk-geluduk. Tapi pas dilihat, ternyata nggak hujan. Tiba-tiba seorang nenek yang memakai topi datang menumpang berteduh sampai hujan reda. Lalu Sojung memberi makan nenek. Pas Sojung mengambilkan air minum buat si nenek, tiba-tiba terdengar lagi suara geluduk. Tiba-tiba nenek nggak ada, tapi meninggalkan buku dan pesan yang isinya kalau nenek meminjamkan buku itu kepada Sojung. Buku itu bertuliskan, "Apakah kamu sedang jatuh cinta?" Lalu Sojung membuka buku itu. Buku itu tertulis, "Jika ada pertanyaan tentang cinta, buka bab berikutnya, dan pertanyaanmu akan dijawab." Sojung menutup mata dan bertanya, "Akankah aku jatuh cinta?" Dan Sojung membuka halaman berikutnya. Dan jawabannya adalah, banyak orang yang akan mengakui cintanya padamu. Tiba-tiba si bos datang dan marah-marah. "Kenapa belum pulang? Kenapa baca buku di sini? Apa tagihan listrik kamu yang bayar?" Pokoknya gitulah Beb, marah-marahnya si bos. Si bos masuk ke dapur dan melihat roti yang sudah dingin dan basi. Lalu membuangnya. Dan si bos berpikir kalau Sojung yang memakannya. Pas Sojung mau pulang, si bos merebut sepedanya Sojung. Dengan juteknya, si bos bilang mau memberi tumpangan dengan alasan gak mau Sojung ditemukan sebagai mayat besok jika Sojung mengalami kecelakaan ketika pulang, dan si bos harus membayar kompensasi pekerja, dan itu akan membutuhkan banyak uang. Si bos masih berpikir kalau Sojung lah yang memakan roti basi itu. Sesampainya di depan rumah Sojung, si bos langsung menurunkan sepedanya Sojung. Baru Sojung mau mengucapkan terima kasih, si bos sudah langsung tancap gas. Emang dasar. Tiba-tiba ada cowok datang. Dia adalah tetangga baru yang pernah memberi Sojung kue beras. Lalu memberi kartu namanya dan menanyakan, "Apa Sojung punya pacar?" Sojung menjawab, "Tidak." Dan si cowok meminta nomor kontak Sojung. Secepatnya Sojung bilang kalau ada seseorang yang disukainya. Gak sampai di situ aja Beb, keanehan datang ketika Sojung menunggu lampu merah di tepi jalan. Tiba-tiba datang abang-abang ganteng yang ini. Agak ganteng ya Beb. Belum apa-apa, si ganteng manggil cantik ke Sojung. Tapi katanya sepedanya yang cantik. Apa iya cuma sepedanya? Tapi si ganteng ini berani banget tanpa basa-basi langsung minta nomor kontaknya Sojung. Sojung tanya, "Kenapa?"
Malah dijawab, "Aku cinta padamu." Wah, bayangin Beb kalau ada orang kayak gitu ke kita. Di kafe, salah satu pengunjung mendatangi Sojung menanyakan apa Sojung yang membuat kue. Lalu si Mamas ini ingin melihat tangan Sojung. "Balikan tanganmu." Lalu Sojung membalikan tangannya. Ganteng juga kan Mamasnya? Ceritanya sih mau meramal. Mamasnya bilang kalau dia tahu Sojung belum punya pacar. "Aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang," kata si Mamas. Dua orang temannya memperhatikan mereka, sedangkan si bos cuma ngelirik. Dia pria yang baik," kata si Mamas. Tiba-tiba si Mamas tebar pesona. Katanya, "Bagaimana tentangku?" Astaga, ya Allah, kalau Mimin dah kelepek-kelepek. Mamasnya ngajakin dating. "Aku tahu apa yang kau rasakan. Kau bingung kan?" "Ya iyalah, Mimin aja bingung. Kok ada sih manusia kayak kamu, Mas?" Di dapur, Sojung sedang membuat tat yang diolesi madu tradisional Korea untuk sampel. Datang si bos mencicipi. "Pahit," katanya. Kata si bos, Sojung gak fokus kerja dan hanya memikirkan kencan saja. Tapi si bos ini kayak jealous gitu, Beb. Sojung membuka halaman buku ajaib dan tertulis, "Percaya saja dan itu akan terjadi." Di halaman berikutnya tertulis, "Saat kegelapan menghilang, kebenaran akan muncul dengan sendirinya." Setelah minum-minum, si bos mau mengantar Sojung. Tiba-tiba, Sojung mengambil fotonya si bos yang tergantung di mobil. Bos pun membiarkannya. Sebelum Sojung pergi kerja, Juma memberikan kue buatan ibunya Sojung. Sojung memakannya dan kue itu sangat sedap. Di dapur, Sojung membuat kue seperti kue buatan ibunya dan diolesi dengan madu tradisional Korea. Datang si bos dan mencicipi. Tapi si bos cuek banget, cuma bilang enak dan sajikan. Gitu doang. Ketika si bos ngajak pulang bareng, tiba-tiba Ana datang dan memaksa pulang bareng. Tapi si bos gak setuju. Sojung yang melihat mereka mengalah untuk gak mau barengan. Sojung gak mau mereka ribut karena mereka pasangan yang saling mencintai. Bos dan Ana pun bingung mendengarnya. Karena sepedanya ada di dalam mobilnya bos, Sojung jalan kaki. Akhirnya kecapean sendiri. Tiba-tiba si bos datang dalam keadaan mabuk. Dia mengatakan kalau semua laki-laki yang mendekati Sojung adalah penipu. Tapi ujung-ujungnya si bos malah ngajakin dating dan memberi waktu 2 hari untuk Sojung menjawab. Sojung mau dong. Ait gak semudah itu. Sojung gak mau jadi pelarian. Sojung juga gak mau hubungan bos dengan Ana buruk karena dirinya. Pas mau pergi, Sojung melihat selebaran di keranjang sepedanya, lalu membuangnya. Ketika di penyeberangan jalan, Sojung melihat cowok yang pernah minta nomor kontaknya. Dia sedang berusaha bicara dengan seorang gadis. Dan ternyata cowok itu seorang fisiognomi, yaitu orang yang bisa membaca karakter wajah seseorang atau meramal wajah. Di kafe, Sojung melihat Mamas ganteng yang pernah merayunya duduk dengan seorang gadis. Sojung terkejut, gak percaya. "Aku jijik mas, aku jijik." Sojung ini sebetulnya anak yang berbakti. Selain bekerja, dia juga harus merawat ibunya yang menderita Alzheimer. Di depan rumahnya, Sojung dihadang sama cowok tetangga barunya. Ia menanyakan kenapa membuang selebaran miliknya, padahal itu perlu uang untuk membuatnya. Datang lagi cowok yang komplain karena selebarannya dibuang juga. Sojung menyadari kalau mereka mendekatinya hanya untuk produk yang ditawarkan.
Mereka meminta Sojung bertanggung jawab dengan membeli produk mereka. Tiba-tiba bos datang dan menolong Sojung. Dan terjadilah perkelahian. Di pagi harinya, si bos sudah menunggu di depan rumah Sojung. Dengan nada yang jutek dan memaksa Sojung untuk naik mobilnya. Tapi si bos tiba-tiba tersenyum manis. Ih, lucunya. Wow, ada yang punya bos kayak gini nggak ya? Sejak buku ajaib itu ada, kejadian-kejadian aneh sering terjadi. Sojung berpikir, apakah ini nyata? Tiba-tiba si bos datang dari belakang dan mengejutkannya. Lalu buku terjatuh dan diambil si bos. Gara-gara senyuman manis si bos, Sojung jadi ngelamun dan lupa sama masakannya. Dan terjadilah kebakaran di dapur. Api semakin membesar. Bos yang mencoba memadamkan api, tetapi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sojung ragu untuk mengantar bosnya. Dia selalu mengikuti apa yang tertulis di buku ajaib, meskipun sebenarnya nggak percaya. Dan Sojung memberanikan diri untuk mengantar bosnya dan menggantikan Anna. Di rumah sakit, bos cuma terluka sedikit, tapi tetap membuat Sojung khawatir dan merasa bersalah. Si bos mengambil kesempatan atas kekhawatiran Sojung dengan mengajaknya dating. Sojung diberi waktu 2 hari untuk menjawab. Di kafe, kedua temannya langsung bertanya keadaan bosnya. Sojung yang bingung cuma menjawab kencan. Tapi temannya berpikir kalau tangan bosnya jadi dempet. Maksud Sojung, bos mengajaknya kencan. Tapi itu nggak mungkin sebab Anna adalah pacarnya bos. Kedua temannya memberitahu Sojung kalau bos dan Anna adalah saudara kembar fraternal. Karena Anna adalah kakak yang beda 5 menit, jadi bos nggak pernah memanggil Anna kakak. Di saat Sojung pertama kali membaca buku ajaib di kafe, si bos itu sebenarnya lagi nungguin Sojung. Di saat bos nganterin pulang, sebenarnya si bos itu pengen banget ngucapin selamat malam, tapi nggak kesampaian. Malah ketahuan sama karyawannya. Karyawannya bilang kalau nggak berani, biar dia aja yang bilang ke Sojung. Ternyata pengecut juga ya si bos. Mau bilang cinta tapi takut salah. Bilang tidak ya, bilang tidak ya. Oke Beb, lanjut. Tuh kan, jadi nggak bisa tidur deh dengerin Mimin nyanyi. Sojo mengambil buku ajaib dan mencari jawabannya di buku ajaib itu. Bos yang kelihatan gak sabar menunggu Sojung cuman bisa muter-muter di depan Anna. Dan Sojung pun masuk. Cuma mengucapkan selamat pagi kepada Anna dan bosnya. Si bos yang gak sabar langsung menagih jawaban Sojung. Sojung menjawab dia akan meluangkan waktu. Tetapi bos tidak puas dengan jawaban yang Sojung berikan. Dan Sojung pun tersenyum sendiri. Dah mulai deh bucin. Esoknya baru buka pintu udah dihadang sama si bos. Si bos yang memang udah gak sabar mau ngajak Sojung kencan, belum juga mendapatkan jawaban dari Sojung. Dan si bos pun marah. Dia langsung pergi ke office. Tetapi bukannya marah, dia malah mengintip Sojung dari office. Ya elah bos. Anna memberitahu Sojung kalau Seung Jae dipilih untuk memberikan kuliah barista di Jepang.
selama 6 bulan. Tapi bos menolaknya karena dia nggak mau ninggalin Sojung. Ana juga merekomendasikan Sojung untuk kursus di Jepang. Sojung hanya terdiam dan mengingat ibunya. Di saat galau, Sojung berharap bisa menemukan jawaban di buku ajaib. Tapi tiba-tiba tulisannya hilang. Buku ajaib itu kosong. Bos memanggil Sojung. Orang ini adalah yang bertanggung jawab atas kursus di Jepang. Dia meminta kue buatan Sojung dan menyukai rasanya yang enak dan memberikan surat penerimaan untuk Sojung. Tapi Sojung menolak untuk pergi. Pas Sojung lagi bengong, tiba-tiba ada suara gluduk-gluduk-gluduk. Tapi langit kelihatan cerah. Sojung teringat di saat malam nenek datang. Sojung buru-buru mencari buku ajaibnya. Si bos berkata kalau seorang nenek yang mengambil buku yang dipinjamkan pada Sojung, karena si nenek gak bisa membantu lagi. Di saat seperti itu, Sojung mendapat kabar kalau ibunya menghilang. Sojung mengira nenek kembali lagi ke kafe. Ternyata itu adalah ibunya Sojung. Si bos dan yang lainnya baru tahu keadaan ibunya Sojung. Dan Sojung meminta agar berpura-pura untuk tidak melihat keadaan ibunya. Kasihan ya, Sojung baru merasakan cinta. Lalu Sojung menggendong ibunya dan mencuci kaki ibunya. Di sini kita harus belajar seperti Sojung ya, Beb. Kita harus menerima keadaan orang tua kita. Paginya, Sojung kelihatan murung dan gak mau berkata apapun kepada bos dan teman-temannya. Si bos cuma bisa melihat dari balik jendela. Kasihan ya, Beb ya. Keesokan harinya, Sojung masih murung. Bos yang mau bicara pun, Sojung cuma diam aja. Sampai-sampai kue yang lagi di oven gosong. Si pembeli komplain dan si bos meminta maaf dan berjanji akan mengganti yang baru. Sojung tidak menyukai bos yang mengambil tindakan sebab dialah yang salah. Bos bertanya, kenapa Sojung seperti itu? Sebenarnya Sojung menyukai bos. Tapi Sojung sadar dan mengingat siapa dirinya. Merasa nggak pantas aja gitu. Sojung memutuskan untuk berhenti kerja. Tapi bos menolaknya dan menyuruh Sojung tetap bekerja. Dan boslah yang pergi. Bos berpamitan pada Ana. Dan untuk pertama kalinya, bos memanggil Ana kakak. Karena selama ini, Ana tidak pernah bersikap seperti kakak perempuan. Ana mengatakan tahun depan dia akan pergi ke Amerika. Dan saat ini, dia yang akan menjaga kafe. Sojung hanya melihat dari balik jendela. Ibu seperti mengetahui apa yang dirasakan Sojung. Ibu berteriak-teriak dan mengeluarkan barang-barang. Sojung yang melihatnya bertambah sedih. Ceritanya udah 6 bulan ini, Beb. Mereka kerja seperti biasa. Datang Ana dan mengobrol. Karyawan bertanya, kenapa bos belum datang ke kafe? Malamnya, Sojung berniat menitipkan surat pengunduran dirinya kepada temannya. Tetapi ditolak. Sojung harus memberikan surat itu langsung ke bos, kata temannya. Di depan rumah bos, Sojung hanya memasukkan surat pengunduran diri ke bawah pintu. Bos cuma melihat dari dalam dan mengambil surat itu. Ketika Sojung pergi, bos hanya melihat dari balik jendela. Dua orang ini saling suka, tapi nggak mau saling bicara.
Aneh ya, Beb. Esoknya, Sojung melihat buku ajaib milik si nenek di keranjang sepeda miliknya. Lalu Sojung menuju ke kafe. Diperlihatkan bos sedang menulis di buku ajaib. Kok bisa ya buku ajaib sama si bos? Sesampainya di depan kafe, bos datang dan berkata, jika Sojung membencinya, dia tidak dapat memproses surat pengunduran dirinya. Sojung terdiam. Apakah minta dinaikkan gajinya atau tidak nyaman karena ada dirinya? Sojung hanya terdiam dan tersenyum dan bos memeluk Sojung. Oke, Beb, tamat filmnya. Tunggu dulu, Beb. Di sebuah percetakan, si bos pesan buku dengan sampul hijau tua dan tulisan pakai tinta emas. Mimin gak tahu ya, yang bos pesan itu buku ajaib kosong atau... Ahjuma menyiapkan makan, dan ibunya Sojung hanya tersenyum. Ahjuma bingung melihat ibu. Menurut Mimin, mungkin karena ikatan batin ya dengan Sojung. Jadi ibu tahu apa yang dirasakan Sojung. Film tamat. Beneran, Beb, filmnya udah selesai. Pesan dari Mimin buat Bebeb yang masih jomblo, sayangilah orang tua supaya Bebeb dapat jodoh yang baik.